Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal SBMPTN mata pelajaran sosiologi. Soal yang pertama adalah, dalam suatu penerbangan dari Singapura ke Jakarta, seorang bapak meminta minuman hangat kepada pramugari. Namun karena minuman tersebut lama diantarkan, bapak tersebut emosi dan melakukan protes kepada pramugari tersebut. Bentuk interaksi sosial ilustrasi kejadian di atas adalah A. Asosiatif, B. Disosiatif, C. Interaksi negatif, D. Konflik langsung, E. Kolektif. Jawabannya B. Disosiatif, karena terdapat dua jenis interaksi sosial, yaitu interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial jenis ini mengarah pada kerjasama. Kalau kerjasamanya buat nyontek, apakah termasuk interaksi sosial asosiatif juga? Jawabannya iya, walaupun sifatnya negatif dalam pelaksanaannya. Interaksi sosial yang satu ini bisa bersifat membangun maupun merusak. Interaksi sosial disosiatif berbanding terbalik dengan interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial disosiatif mengarah pada perpecahan atau disintegrasi. Nah, dari penjelasan di atas, kasus pada soal tidak mengarah pada kerjasama. Akan tetapi, keluhan seorang bapak terhadap pengantaran minuman yang lama, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Soal yang nomor 2. Sikap yang dapat mengarah pada kemunculan egosentris, primordial, dan etnosentris merupakan dampak dari sikap yang dikembangkan dalam kelompok sosial. A. In-group, B. Out-group, C. Formal, D. Informal, E. Acuan. Jawabannya adalah B. Out-group. Karena sambil mengerjakan soal di atas, kita ingat-ingat juga arti dari istilah-istilah pada soal. Egosentrisme merupakan kondisi di mana kita lebih mementingkan kepentingan sendiri dengan mengorbankan orang lain. Pernah nggak kalian udah sabar-sabar antri, malah diserobot sama orang lain? Nah, hal tersebut termasuk salah satu contoh egosentrisme. Primordialisme merupakan suatu perasaan yang dimiliki seseorang yang sangat menjunjung tinggi nilai yang dibawa sejak lahir. Contohnya adalah diskriminasi orang Papua yang tinggal di Jawa Tengah yang mayoritas penduduknya masyarakat suku Jawa pula. Etnosentrisme merupakan suatu penilaian terhadap suatu budaya melalui sudut pandang budaya sendiri. Contohnya menjauhi teman yang berasal dari Indonesia Timur hanya karena memiliki fisik berupa kulit yang berwarna gelap dan ikal. Dilihat dari soal di atas dapat dikaitkan dengan klasifikasi kelompok sosial. Menurut klasifikasi kelompok sosial masyarakat menurut W.G. Sumner, yaitu in-group merupakan kelompok sosial yang antar anggotanya memiliki faktor simpati dan akrab satu sama lain. Out-group merupakan kebalikan dari kelompok sosial in-group, di mana antar anggotanya saling mengedepankan antagonisme antipati. Nah, dari bentuk kelompok sosial di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah pertanyaan di atas adalah B, out-group. Soal yang ketiga adalah, ada berbagai bentuk Gemeinschaft, diantaranya adalah terah dan marga. Kelompok tersebut termasuk dalam contoh bentuk Gemeinschaft. A. Of mind, B. By blood, C. By place, D. By crow, E. By person. Jawabannya adalah B. By blood. Karena menurut Ferdinand Tönnies, klasifikasi kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu Gesellschaft atau patembayan merupakan kelompok sosial formal, memiliki ciri di mana antara anggotanya tidak terlalu dekat. Contohnya adalah komunitas pecinta hewan dan lingkungan perkantoran. Gemeinschaft atau paguyuban berbeda dengan patembayan. Kelompok sosial yang satu ini memiliki hubungan informal dan hubungan antar anggotanya lebih dekat. Contohnya adalah keluarga dan kerabat dekat. Balik lagi ke soal. Terah dan marga tersebut bentuk Gemeinschaft apa? Jelas ya, orang yang satu marga dianggap memiliki hubungan kekerabatan yang dekat ataupun daerah lain. Sehingga jawabannya tepat adalah B, by blood. Cukup sekian dan terima kasih.